Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Muhammad Fauzi. I am an English teacher in SMP Negeri 1 Atap Pabayuran, Kabupaten Bekasi. I am also as a student of Universitas Muhammadiyah Surakarta. Today, I am going to share my experience in teaching learning process. The material is procedure text for the 9th grade. This video is taken on Monday, the 12th of June 2023. Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. Good morning, sir. How are you today? We are fine, thank you. I'm fine too, thank you. Yes. Okay, students, before we begin our lesson, and for our successful in our study, I want one of you to lead the prayer. Okay, now, who wants to lead the prayer? Okay, Devi, please lead the prayer. For the prayer, may Allah give us the mercy and blessing. Okay, the next, I want to read the student attendance. Adinda Surtiani, Amelia Azara, Present. Sylvia Putri Binza, Present. Siti Anissa, Present. Sofatu Nazla, Present. Sri Mulyana, Janab Nurfadila, Present. Ningsih, Present. Mariana, Present. Kaisa Sahara, Present. Im Imrom. Present. Okay, Alhamdulillah, everybody is present. Okay, students, before we continue our new material, our new topic, I want to ask you about the last topic. Okay, now I want to ask you about the last topic. What is the last topic? You know, you still remember what is the last topic? Adjective. What? Adjective. Yeah, Adjective. Okay, now who knows the meaning of adjective? Yes, what? Kata sifat. Yes, what adjective is kata sifat. Jadi adjective itu artinya adalah kata sifat. Nah, okay, who still remember? Who can give me the adjective? Who can give me the example from the adjective? Okay, please raise your hand. Ya, yang bisa beri contoh siapa? Ayo. Ya, oke, yuk. Beautiful. Okay, beautiful and Big. big. Okay, now what is the meaning beautiful? Cantik. Okay, yes.
big the meaning is besar. Okay, the next, who can make the sentence by using adjective beautiful? Yeah. My mother is beautiful. Okay, your mother is beautiful. Okay. Okay, what is the meaning? My mother is beautiful. Who knows the meaning? Siapa yang tahu artinya? My mother is beautiful. Ibu saya cantik. Okay. Okay, the next. Who can make the sentence using adjective big? Indonesia is big. Okay, please raise your hand first. Kamu ngacung dulu. Indonesia is big. Okay, Indonesia is big country. Okay, now Indonesia is big country. Ya, apa artinya? Indonesia is big country. Indonesia adalah ya negara yang besar. Oke ya. If you still remember about the last lesson about objective, okay, now we will continue to the new topic. Okay, now we will learn about a very important topic. Yeah. We will learn about the procedure text. Yeah, the procedure text. Yeah. Now, so before I teach you about this procedure text, I want to ask you. Yeah, before you go to school, yeah, have you eaten breakfast? Yeah, before you go here, have you eaten breakfast? Have you breakfast? Udah sarapan belum kamu? Yes, you have. Okay, you have eaten breakfast. Okay, now what do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Okay, now I want to ask you next. Okay, nasi uduk. Okay, nasi uduk. You what do you have your breakfast? Nasi goreng. Okay, nasi goreng. Okay, nasi goreng. What is in English? Nasi goreng. Nasi goreng. What is in English? Fried rice. Okay, rice. The meaning is nasi. Fried is goreng. Nah sekarang ya tujuan pembelajaran kita ya, perhatikan. Oke, untuk tujuan pembelajaran atau our objective learning. Ya, itu belum tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, oke, for number 1, what student number 1? Nomor 1 siapa yang mau membacakan? Oke, Najla. Melalui modal pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu membuat teks prosedur tulis pendek dan sederhana berbentuk resep dengan mempertahankan tujuan struktur teks dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya secara benar. Thank you very much. Okay, before we continue our learning, now we will do some ice breathing. Okay, now attention please. Yeah, I will give you the rules. Okay, now if I say close, okay, you close your hand. Yeah, yes. And if I say open, you open your hand. Yeah, for example, close, open. And if I say clap one, you clap your hand once. And if I say clap two, ya you clap your hand twice. Kamu tepuk tangannya 2 kali. And if I say clap 3, you clap your hand 3 times. Okay, do you understand? Do you understand? Yes. Yeah, yes. Okay, now we try. Okay, get ready. Close. Open. Close.
Okay. Open. Clap one. Open. Clap one. Open. Clap one. Clap two. Clap three. Okay, open. Close. Okay, open. Clap two. Clap one. Clap two. Clap three. Okay, clap your hands. Okay, everybody. Okay, now I will give you the learning material. Okay, everybody, attention please. Okay, everybody look at to the screen. Okay, I give you the picture. Okay. Now I want to ask you, do you know what picture is that? Yeah. What picture in the screen? Gambar apa itu yang ada di screen? Nasi goreng. Okay, English. What is in English nasi goreng? Fried rice. Yeah, fried rice. Okay, do you like it? Do you like fried rice? Kamu suka nggak nasi goreng? Yes. Okay, now the next question. When do you usually eat this food? When do we eat fried rice? Kapan ini kita biasanya makan nasi goreng? In the morning or in the evening? Okay, in the morning. Okay. Yeah, before we go to school, usually we eat fried rice. Okay. The next question. Yeah, can you make it by yourself? Kamu bisa buat sendiri kan? Yes. Okay, the next. Yeah. How if we cannot make fried rice? What should we do? Gimana nih kalau kita nggak bisa buat nasi goreng? Apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan belajar di belakang di sini ya. Okay, now I read you this situation. Ya, kalau ada suatu masalah. Yanti and Hana are best friends. Ya, Yanti dan Hana itu best friends. What is mean best friend? Bestie. Yes. You say bestie sahabat. Someday Yanti and Hana want to make fried rice. Okay. Ya, suatu hari Yanti dan Hana ingin membuat nasi goreng. Unfortunately, sayangnya they don't know how to make it by themselves. Mereka itu nggak tahu ya cara membuat nasi goreng sendiri. Artinya mereka tidak bisa membuat nasi goreng. So, can you help Yanti and Hana? Kamu bisa bantu si Yanti sama Hana enggak? Ya, what should they do? Apa yang harus mereka kerjakan? Ya, to solve their problem. Untuk ya menyelesaikan masalahnya. Kira-kira kalau Yanti dan Hana ya don't know how to make fried rice, what should they do? Kira-kira caranya gimana? Yang pertama, ya kalau nggak bisa itu dengan cara apa? Pertama, bisa membeli, ya buy, ya to food court, ya membeli ke tempat makan. So fried rice seller, beli ke tukang nasi goreng. Nah, what if they haven't the money? Gimana kalau mereka tidak punya uang? Caranya gimana? Mereka harus buat sendiri. Nah, buat sendiri tidak bisa. Gimana? Bisa melihat apa? Okay. They can find in internet or in YouTube. Jadi mereka bisa mencari ya cara untuk membuat nasi goreng di YouTube atau
they can see the tutorial in YouTube how to make nice fried rice. Itu ya. Jadi caranya apa tadi? Bisa membeli atau kalau nggak punya uang buat sendiri. Nah, kalau nggak tahu caranya bisa lihat di YouTube. Seperti itu ya. Karena sekarang zamannya sudah modern. Nah, now I will play the video. Now everybody pay attention please. Perhatikan. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to learn about procedure text. Let's say Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. What do we need to know? Jadi apa yang akan kita pelajari? The first one, what is procedure text? Apa itu text procedure? What are the functions of procedure text? Apa fungsi dari text prosedur? What are the parts of procedure text? Apa saja bagian dari text prosedur? And the last one, what are the language features? Apa saja fitur bahasa dari text prosedur? Let's see one by one. First one, what is procedure text? Procedure text is a kind of text that shows how to make something or how to do something. Jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu. For example, contohnya, how to make donuts. Bagaimana cara membuat donat. Nah, ini adalah contoh prosedur pembuatan makanan, food ya, dan biasanya ini dalam bentuk resep atau resepi. Yang kedua, how to make dalgona coffee. You know dalgona coffee, right? Nah, ini adalah jenis minuman. Jadi ini akan berupa teks prosedur dalam bentuk resep. And the last one, how to operate DSLR camera. Bagaimana cara mengoperasikan kamera. Kalau ini bukan tentunya dalam bentuk resep, tapi ini dalam bentuk manual. Okay, now we come to the second one. What are the functions of procedure text? Apa kegunaan dari text prosedur? Yang pertama, the first one is to get the best results efficiently. Maksudnya ini untuk mendapatkan hasil terbaik dengan efisien. Jadi kalau kita diberikan langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu dengan berurutan, tentunya kita bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih efisien. The second one, to avoid accidents, damage, unnecessary waste. Maksudnya untuk menghindari kecelakaan, kerusakan, atau mubazir. Misalnya dalam contoh manual yang diberikan, mungkin instruksi untuk melakukan sesuatu. Bila kita sudah tahu bagaimana cara melakukannya dengan baik, tentunya kita bisa menghindari kerusakan atau mubazir, ya kan? Alright, we come to the third one. What are the parts of procedure text? Apa saja bagian-bagian dari teks prosedur? Nah, untuk mengetahuinya, kita lihat contoh teks prosedur berikut ini. How to make donuts. Bagaimana cara membuat donat. Let's see. Nah, di sini ada beberapa bagian. There are 3 parts. 1, 2, 3. Lihat di sini, di bagian pertama, ini ada tools atau alat. Atau kadang sering juga disebut equipment. Di sini ada bowl, ada mangkok, ada spatula, ada frying pan. Right? Untuk penggorengan. Nah, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat donat. Nah, pada bagian kedua di sini ada 400 grams of high protein wheat flour. Ini adalah 400 gram tepung ya. Nah, di sini ada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat donat. Ada tepung, ada baking powder, ada ragi, etc. Nah, these are all the ingredients. Ini namanya bahan-bahan yang akan digunakan. Oke, ini adalah bagian kedua. And then the last one, di sini ada bagian terakhir, bagian ketiga. What are they? Nah, di bagian pertama contohnya, di sini ada first, mix the flour, baking powder, and instant yeast well. Di sini adalah artinya pertama, aduk tepung, baking powder, dan ragi instannya dengan baik. Jadi di sini bisa kita simpulkan kalau ini adalah berisi langkah-langkah pengerjaan atau steps. Ya, jadi bisa kita simpulkan di sini ada 3 bagian dalam teks procedure dalam bentuk resep. Nah, yang pertama ada tools, equipment atau alatnya. Kemudian yang kedua ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga
adalah langkah-langkah pengerjaannya. Let's say, Alhamdulillahirabbil alamin. All praise due to Allah, the Lord of the worlds. Thank you. See you again in the next video. Bye. Okay. And now we continue to the lesson. Okay, barisan, what we have just watched the video, and now what is the conclusion from the video? Apa kira-kira intisarinya? Jadi membahas tentang apa? Prosedur teks. Prosedur teks itu apa sih? Jadi lihat di sini intisarinya yang pertama. Perhatikan, ini intisari atau isi dari video tersebut. What is the procedure text? Apa sih yang dimaksud dengan procedure text? Atau teks prosedur itu apa? Di sini lihat, procedure text is a kind of text that explain or helps us how to make or use something. Jadi prosedur teks itu adalah jenis suatu teks yang menjelaskan atau membantu kita sebagai pembaca, ya, how to, cara untuk membuat atau menggunakan sesuatu. Oke, jadi dengan belajar prosedur teks kita nanti mampu untuk membuat atau menggunakan sesuatu. Ya. Oke, lanjutnya, type of procedure, jenis-jenis prosedur. Yang pertama, text that instruct how to do particular activity. Teks yang menginstruksikan cara untuk melakukan kegiatan secara rinci. Ya. Contohnya adalah resepi. Resepi itu adalah sebuah resep, rules for games, peraturan permainan, science experiments, eksperimen science. Yang keduanya adalah text that instruct how to operate things. Teks yang menginstruksikan, ya, mengajarkan cara untuk mengoperasikan benda. Ya, contohnya adalah cara untuk mengoperasikan mesin, electronic tool, mesin alat-alat elektronik, ya, komputer, etc. dan lain-lain. Oke, the next, social function. Oke, attention please, perhatikan coba semuanya, fokus. Ya, social function, fungsi sosialnya adalah, ya, to tell or describe, untuk memberitahukan atau menggambarkan dari the reader kepada pembaca how to do, ya, bagaimana untuk melakukan, or make something, atau membuat sesuatu, through a sequence of series, melalui beberapa rangkaian kegiatan. Ya, jadi prosedur teks itu pasti kegiatannya banyak, ya, rangkaian yang harus dilakukannya, tidak hanya satu. Nah, selanjutnya the next, perhatikan, the generic structure. Ya, okay, now I want one of you to read the generic structure. Mariana, please read generic structure of procedure text. Number 1, look at, yeah, in the screen. Number 1, go. Goal or aim. State what is to be done atau so the purpose. Okay, number 2. Number 2, Angel. Material. Up your voice, angkat suaranya yang kencang. Baca silakan. Of use. Need to complete. The other listen please. The needed materials. Okay, number 3. Number 3, AM. Please read number 3. Step.
Oke. Di sini untuk prosedur teks prosedur itu ya ada general structure, susunan ya kalimatnya adalah pertama dia terdiri dari 3 bagian. Ya jadi prosedur teks itu terdiri dari 3 bagian. Yang number 1 is goal or aim, tujuan atau purpose. Ya, steps is to be done showing the purpose. Ya, jadi hal-hal yang harus dilakukan atau yang menunjukkan purpose ya tujuannya. The second material itu bahan-bahan or ingredients. Nah, jadi pertama itu goal tujuannya apa. The second material bahan-bahannya. Ya. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Nah, number 3 steps, langkah. Jadi langkah apa saja yang harus dilakukan untuk ya mencapai tujuan tersebut. Tujuannya membuat misalnya orange juice. Nah, steps langkahnya apa aja? A series of steps. Rangkaian langkah-langkah to achieve untuk mencapai the purpose, untuk mencapai tujuan. Nah, jadi ingat ya general structure, susunan kebahasaannya pertama goal, the second material, number 3 step. Oke, di sini look at the example of procedure text. Perhatikan. How to make fried rice. Ya, cara untuk membuat nasi goreng. Nah, how to make fried rice ini disebutnya apa? Disebut apa? Goal, material, atau ini steps atau equipment? Ya, goal. Jadi goalnya adalah how ya to make fried rice. Itu disebut dengan goal. Nah, selanjutnya ingredients. Ingredients, what is the meaning ingredients? Bahan-bahan atau apa? Materi, material, bahan-bahan. Nah, bahan-bahannya di situ ada a plate of rice, segala apa ya sepiring nasi, 2 tablespoon oil, 2 sendok makan minyak. Itu ya. Oke, the next equipment. Equipment ini adalah ini ya peralatan. Kalau tadi kan tidak disebutkan, ya boleh ditambahkan peralatan. Walaupun peralatan itu tidak termasuk bahan-bahan, tapi dia alatnya untuk membuatnya. Boleh disebutkan, boleh tidak. Nah, di sini alat, attention please. Nah, alat yang digunakan untuk membuat nasi goreng kan pertama knife, pisau, ya, for cutting, onion, chili, untuk memotong. Ya. Terus frying pan, panci menggoreng. Spatula itu untuk sanksi ya kalau. Oke, next plate. Plate apa? Ya, plate itu artinya piring ya, atau plate piring. Oke, the next steps. Ya, steps yang itu langkah. Langkah itu yang harus dilakukan untuk membuat nasi goreng kira-kira apa saja. Ya, langkahnya banyak ya. Itu. Paham sampai sini ya? Ya, baru saja kita sudah we have learned about the procedural text. Ya, okay, now we will conclude about the lesson. Kita akan coba ya. Yang pertama, prosedur text. Ya, fungsi sosialnya adalah apa? Untuk memberitahu tutor the reader ya how to make or to do something. Jadi fungsi sosialnya adalah untuk memberitahukan pembaca ya, atau menjelaskan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Terus generic structure-nya, susunan kebahasaannya, teksnya apa aja? Yang pertama apa? Goal, material, jelas is text. Jadi if we want to make a procedure text, ya the first, ya langkah yang pertamanya adalah pertama we decide
the goal, tujuannya apa kita tentukan. You want to make mango jus mangga, tulis judulnya. Atau you want to make fried rice or fried banana, kamu tulis judulnya. The second is you write or mention the material, bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja. Tergantung kamu mau buat apa, paham? Dan bahan-bahannya harus nyambung. Okay, do you understand? Nah, yang ketiga yang terakhir adalah stepnya. Ketika sudah ada bahan, langkahnya apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Oke ya. Oke, kira-kira ada ini enggak? Pertanyaan enggak? Kalau tidak, kita akan ini ya, mengerjakan tugas kita untuk hari ini, yaitu tugas keterampilan. Nanti grupnya kalian akan saya bagikan ke dalam beberapa grup. Oke, kalian sudah duduk sesuai ini ya, sesuai grup yang sudah saya bagikan. Yes. Ya, oke. Kalau kamu sudah ya duduk ya sesuai dengan kelompoknya, kamu sudah sesuai dengan kelompoknya. Ya, saya akan membagikan ya LKPD yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Ya, silakan kamu kerjakan. Silakan. Finish your work? Sudah selesai? Sudah. Oke ya. Kalau sudah selesai, silahkan kalian desain ulang teks prosedur yang sudah kalian buat. Ya, kalian desain ulang di handphone kalian. Ya, dibuat sebagus mungkin, secantik mungkin. Ya, bersama dengan teman-teman kalian, bersama dengan teman kelompoknya. Setelah sudah jadi kalian desain, ya kalian upload hasil karya kalian tersebut ya pada link Padlet yang sudah saya bagikan di grup. Silakan kalian yang kalian dikeluarkan. Ya, kalian desain ya teks prosedur kalian. Ya, saya beri waktu 5 menit. Jangan lupa ya kalian tulis nama kelompok dan juga nama-nama anggota kalian. Ya, kalau
Yang belum paham silakan ditanyakan. Kamu sudah paham? Ya. Oh, pindah ke sini aja, geser dulu. Ya, jangan lupa namanya ditulis ya, nama anggota kelompoknya. Sudah 4 kelompok yang mengumpulkan tugas. Nah, kita tunggu ya sampai semuanya selesai. Baru kita lanjutkan kegiatan selanjutnya. Nah, ini kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian ke depan ya secara berkelompok, cuma perwakilan aja 2 orang. Nanti kelompok lain ya boleh menanggapi presentasinya, kira-kira apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah bagus. Oke, sekarang untuk presentasi ya, untuk waktu ini udah habis. Sekarang presentasi kelompok berapa? Siapa yang mau pertama? Silakan. Oke, kelompok 5 ya. Oke, untuk kelompok 5 ya. Ya. Untuk handphonenya kalau sudah silakan dimasukkan ke dalam tas lagi. Okay, give applause please. Water, sugar, glass of water. Step the wheels, the water will take or pot. The second report a cup. The clear 2 teaspoons of coffee powder and 2 teaspoons of sugar or as you wish in 1 cup. Yeah, okay, give applause please. Okay, now for the last presentation. Untuk yang terakhir siapa? Okay, thank you very much. Okay, give applause. Oke ya, perhatikan ya, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan di depan. Hasilnya semuanya sudah bagus, tinggal perlu kalian tingkatkan kembali. Ya, gitu. Terus untuk desain gambarnya juga semuanya ya sudah bagus. Ya. Terus untuk bentuk dari kalimatnya juga sudah bagus. Cuma tadi banyak juga evaluasi ya, banyak kesalahan dalam pronunciation atau pengucapan kata. Ya, seperti tadi use ya, kamu ada yang membaca use. Nah, itu jadi perbaiki lagi ya untuk cara membacanya. Silakan dikumpulkan untuk LKPD-nya. Ke depan ini ya. Paketnya kumpulin. Yang ada tulisan nama kelompok LKPD ini. Yang ada tulisan LKPD. Udah ini aja ya. Oke ya, untuk selanjutnya dan untuk LKPD ini nanti akan saya cek, ya saya cek lagi sudah penulisannya. Nah, untuk yang terakhir untuk tes
Silakan kalian kerjakan. Di sini ada 10 soal. Ya, perhatikan. Silakan kamu kerjakan. Ya, yang sudah saya share di grup, silakan HP kalian keluarkan kembali. Nah, di sini ada soal untuk soal pengetahuan. Jadi di atas link Padlet. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terus untuk resume rangkuman yang materi kita pada hari ini, yaitu pertama untuk prosedur teks. Perhatikan ya. Yang fungsi sosialnya adalah yang memberitahu pembaca ya bagaimana cara untuk yang membuat atau melakukan sesuatu secara benar. Atau fungsinya supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan. Ya, dan juga untuk mempermudah pekerjaan dengan membaca teks prosedur. Yang kedua, ya untuk generic structure, ya susunan polanya kalimatnya. Pertama ada goal, ya tujuan. Yang kedua material bahan-bahan. Yang ketiga adalah step, ya langkah. Ya untuk evaluasi tadi selama pembelajaran semuanya sudah bagus, cuma tadi masih ada yang bercanda, masih ada yang kurang fokus, ya nanti bisa diperbaiki lagi. Ya ketika maju tadi presentasi sudah bagus, semuanya sudah berani. Yang penting kalian berani. Kalau sudah berani, berarti di situ kamu sudah berhasil. Untuk refleksi hari ini, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Oke, selanjutnya kira-kira apa yang membuat kamu senang dalam pembelajaran ini? Handphone. Jadi nonton video juga segala macam ya. Terus materinya kira-kira bermanfaat tidak? Bermanfaat. Materinya bermanfaat. Alhamdulillah, walaupun pembelajarannya ya tadi masih ada yang terganggu, masih ada yang kurang fokus, bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk materi selanjutnya kita akan belajar prosedur teks manual. Kalau sekarang kan resepi ya, tentang resep. Nanti tentang manual itu adalah tata cara mengoperasikan sesuatu. Itu untuk materi yang kedua untuk pertemuan selanjutnya. Ya karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, ya langkah baiknya kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Oke, silakan Nelly dipimpin untuk berdoa. Before we go home, let's pray together. Amin.
I say you all, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.